Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. "16 kepala negara dipastikan akan hadir pada puncak konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Menjelang KTT G20, jumlah mobil pribadi atau keluarga yang tiba di Pelabuhan Gilimanuk Jembrana menurun. Menikmati kelezatan kuliner tipat tahu gerenceng yang telah ada sejak tahun 1960. Setiap langkah yang kau lakukan, kau hitung. 16 kepala negara dipastikan akan hadir pada puncak konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, usai menghadiri gelar pasukan pengamanan KTT G20 di lapangan Renon Denpasar pada hari Senin lalu. Luhut juga memastikan seluruh upaya pengamanan KTT G20 telah dinyatakan siap. Juga sama dengan Polri, sudah juga gelar semua unsur-unsurnya untuk menjaga ini. Untuk kita berdoa semua supaya apa yang kita siapkan ini bisa berjalan dengan baik. Persiapan saya kira sudah final. Kepala negara yang datang sampai hari ini ada 16. Kita masih nunggu mungkin 1-2 kepala negara lagi yang mungkin datang. Tapi kepala negara besar saya lihat semua sudah hadir. Dan pertemuan bilateral juga yang tidak kita duga ternyata sangat banyak, sehingga Presiden waktunya juga sangat sulit kita ngatur karena dari satu pertemuan ke pertemuan lain itu sangat ketat sekali. Jumlah personel gabungan yang diterjunkan dalam pengamanan KTT G20 mencapai 18.000 orang. Mabes TNI menurunkan 14.000 lebih personel yang terbagi dalam sejumlah satuan tugas. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Lakukan itu dengan baik. Dan itu adalah apabila diperlukan evakuasi. Kemarin kita hanya Pakai gelar. Siap. Saya kasih kesempatan 2 hari untuk survei. 13 helikopter dan 4 pesawat tempur disiagakan dalam pengamanan puncak KTT G20 di Nusa Dua. 4 pesawat tempur yang tiba di Bali terdiri dari 2 F-16, 1 Sukhoi 30, dan 1 Sukhoi 27. Mabes TNI juga mengerahkan 13 helikopter, yakni 6 helikopter Angkatan Udara, 5 helikopter Angkatan Laut, dan 2 helikopter Angkatan Darat. Seluruh helikopter tersebut kini berada di Pangkalan TNI Angkatan Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Evaluasinya adalah memang diperlukan waktu 2 hari, seperti perintah saya pada saat gelar tadi. Saya kasih waktu 2 hari, masing-masing harus melakukan survei sesuai tanggung jawabnya. Nah, untuk misalnya heli, dia harus melakukan check spot, landing beneran di helipad yang sudah ditentukan. Kalau untuk yang besar seperti ini, 2 engine, Karakal dengan Super Puma ini, hanya 4 tadi, bisa. Nggak bisa sembarangan. Kalau untuk yang lebih kecil, berapa total helipad? Lebih dari 10 aja. Lebih dari 10. Nah, itu kalau nggak pernah dicoba, Mbak, itu akan rawan. Kebiasaan kita adalah para pilot ini harus check spot namanya. Tapi disebutkan tadi oleh Dan Satgas Mobilisasi Udara, reconnaissance atau pengintaian sudah kemarin. Tetapi itu nggak cukup. Harus benar-benar mendarat. Kemudian take off lagi. Dan itu dilakukan besok dengan lusa. Jadi itu bukan hanya Satgas Udara, semuanya. Gitu ya. Selain untuk keperluan pengamanan, helikopter tersebut juga akan melakukan tugas evakuasi jika terjadi situasi darurat. Pilot dan awak helikopter sudah dilatih untuk melakukan evakuasi ke sejumlah rumah sakit yang memiliki helipad.
Tim Liputan melaporkan dari Badung. Menjelang konferensi tingkat tinggi G20, pengamanan pintu masuk Bali semakin diperketat. Di wilayah Kabupaten Karangasem, polisi melakukan patroli laut di perairan timur Bali. Dalam patroli ini, Polres Karangasem mengerahkan 2 kapal patroli Pol Airut. Patroli laut dilakukan hingga perairan Selat Lombok. Petugas memantau aktivitas kapal yang melintasi perairan Karangasem, termasuk mengawasi aktivitas perahu nelayan. Kegiatan patroli laut juga memantau aktivitas kapal di dekat pelabuhan rakyat guna mengantisipasi penyelundupan barang berbahaya. Kita juga melakukan patroli laut, baik patroli pesisir maupun patroli lainnya. Kita juga tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mensukseskan, ikut turut serta mensukseskan KTT G20. Dan keempat, seluruh personil kita juga agar dalam pelaksanaannya pengamanan G20 khususnya di Pelabuhan Padang Bay dapat berjalan dengan lancar. Target atau fokus yang diantisipasi, Komandan? Target kita adalah mensukseskan pelaksanaan G20 KTT yang berada di Bali. Karena KTT G20 ini merupakan event yang sangat spesial bukan hanya oleh Bali, tetapi juga event yang sangat spesial bagi bangsa Indonesia ini. Dan kita berharap pelaksanaan KTT G20 dapat terlaksana dengan baik, lancar, sehingga seluruh delegasi dapat merasakan kenyamanan dan merasa aman berada di Bali. Selama pelaksanaan KTT G20 di Nusa Dua, patroli laut akan semakin diintensifkan. Kegiatan ini untuk membantu pengamanan perairan yang dilaksanakan oleh petugas TNI AL dan Pol Airut Polda Bali. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.